Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabir SPDI, mahasiswa PPG LPTK UIN Raden Patah Palembang Batch 2 akan melakukan video pembelajaran PJBL dengan materi iman kepada malaikat. Mari simak video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, kalau sudah semuanya masuk, saya semua mudah-mudahan belajar hari ini kita mendapatkan keberkahan. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Baiklah, kita sebelum belajar, mari kita menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti kalian silakan berdiri. Saya akan menampilkan video lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Selanjutnya kita lebih dekat, kita untuk membacakan ayat pendek yang akan dibaca oleh ketua kelas. Silakan agar belajar kita lebih dekat. Silakan ketua kelas untuk memimpin baca surat pendek. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca ayat pendek bersama-sama. Kita
semua. Baiklah, sebelum kita masuki pelajaran, ya, coba cek kerapian semuanya berdiri, tapi dulu pakaiannya, ya, kebersihannya, ya. Selesai, semuanya rapi. Ya, silakan kembali. Baiklah, kita akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Kami semua Pak, ada satu yang tidak hadir, beliau karena izin. Ya, terima kasih. Jadi ada satu yang tidak hadir, yang salah izin. Ya. Mudah-mudahan dia diberikan kemudahan, semuanya dia sakit diberikan kesehatan, ataupun dia ada urusan diberikan kemudahan. Ya. Untuk teman kita yang satu yang tidak sekolah. Ya. Jadi kemudian sebelum kita masuki pelajaran, kita mengingat pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu tentang Asmaul Husna. Ya, ada yang masih ingat? Masing-masing kelompok ada yang masih ingat? Coba kelompok satu untuk menyampaikan pelajaran hasil pelajaran minggu kemarin. Ya, silakan. Kemarin belajar tentang Asmaul Husna yang nama-nama Allah SWT yang adalah dan mulia, menyadarikan sifat-sifat yang sempurna dalam Al-Quran. Allah SWT memiliki 99 nama yang disebutkan sebagai Asmaul Husna yang menunjukkan keagungan, kesabaran dan kesempurnaannya. Ya, terima kasih untuk Dika yang telah menyampaikan hasil belajar minggu kemarin yang bicara tentang Asmaul Husna. Nama baik Allah ada 99. Yang lain dari kelompok bisa menyampaikan hasil belajar minggu kemarin. Ya, siapa? Ya, boleh, coba. Silakan. Baiklah, pelajaran minggu lalu membahas beberapa contoh Asmaul Husna dan artinya. Al-Alif, Maha mengetahui. Al-Hadir, Maha waspada atau Maha teliti. Al-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Aurel yang telah menyampaikan. Kemudian yang dari kelompok 3 mungkin ada yang bisa menambahkan dari temannya tentang pelajaran minggu kemarin. Siapa? Coba Erik, ya, silakan. Kemarin Pak belajar membahas manfaat pemahaman Asmaul Husna antara lain menambah kebenaran kepada Allah SWT, menginspirasi untuk meneladani sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kemampuan manusia seperti menjadi pendengar yang baik, as-sami dan bertindak dengan bijaksana, al-hakim, membuat seseorang lebih bertawakal dan bersyukur, meningkatkan kesadaran akan kehadiran dan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ya, terima kasih kepada Erik telah menambahkan dari teman-temannya. Ulang dulu, ya. Silakan. Jadi, terima kasih semuanya sudah mengingat pelajaran minggu kemarin. Tadi semuanya sudah kita harus masuki pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya ini tentang iman kepada malaikat. Ya. Jadi iman kepada malaikat ini sebelum kita memasuki pelajaran ini Pak menanyakan pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik. Ya. Jadi agar kita lebih masuk nyambung untuk belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Ya. Nanti Pak menanyakan, kalian bisa menjawab apakah ada interaksi antara kita untuk belajar pada hari ini. Ya. Yang pertama pertanyaannya ini tentang iman kepada malaikat. Silakan kelompok yang bisa menjawab dari pertanyaan ini. Ya, Jessica. Kita diwajibkan beriman kepada malaikat karena iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Allah SWT menciptakan malaikat untuk menjalankan perintahnya dan mereka tidak pernah membangkang kepadanya. Dengan beriman kepada malaikat, kita dapat memahami tugas-tugas mereka dan meningkatkan rasa takwa kepada Allah SWT. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Jessica. Ya. Jadi
sudah mulai nyambung kita belajar pada hari ini tentang iman pada malaikat. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari itu pertanyaan selanjutnya ini tentang ya perbedaan malaikat dan manusia. Dwi atau siapa yang bisa? Ya, silakan. Perbedaan utama antara manusia dan malaikat adalah malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia diberi hawa nafsu dan kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau keburukan. Malaikat tidak makan, minum, tidur atau menikah, sedangkan manusia melakukannya. Ya, terima kasih kepada Dwi telah menyampaikan hasil pertanyaan tematik dari saya dan bisa nyambung. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Selanjutnya ini agak lebih sharing pertanyaan terakhir dari yang bisa menjawab. Ini malaikat ini ada 10 yang kita ketahui. Ya. Malaikat 10 malaikat yang kita wajib ketahui dan tugas-tugasnya apa? Silakan siapa dari Mei lah. Silakan. Berikut adalah 10 malaikat yang wajib diketahui. 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi. 2. Mikail mengatur rezeki dan menurunkan hujan. 3. Israfil menjadi kepala pada hari kiamat. 4. Israfil mencatatnya manusia. 5. Munkar menanyai manusia di dalam kubur. 6. Nakir menanyai manusia di dalam kubur. 7. Rokib mencatat amal baik manusia. 8. Atid mencatat amal buruk manusia. 9. Malik menjaga buku neraka. 10. Ridwan menjaga buku surga. Ya, terima kasih Pak Mira telah nyambung dari atau interaksi dari pertanyaan dari saya yang tentang 10 malaikat dan tugasnya. Tangan dulu kepada Mira. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran di sini saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. 2. Siswa mampu menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. 3. Siswa dapat membuat proyek kreatif yang menggambarkan pentingnya iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Pak akan membagikan RKPD-nya setelah kalian menyimak video pembelajaran nanti. Ya. Jadi itu tugas atau tujuan pembelajaran belajar kita hari ini. Ya. Sebelum kita masuki, ya, kita ice breaking dulu semuanya agar lebih konsentrasi. Ya. Sekarang kita akan melakukan tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, agar kita belajar hari ini lebih konsentrasi. Ya, siap-siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Sudah mulai konsentrasi, ya, agar kita belajar hari ini lebih baik lagi, ya, mulai nyambung, ya. Jadi sebelumnya masuk pelajaran, ya, Pak jelaskan mekanisme pembelajaran kita di sini tentang iman kepada malaikat, ya. Jadi kita harus percaya, maksudnya, dan mengimani bahwa malaikat itu ada, ya. Dan kita diawasi oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik atau buruk. Nah, itu kita harus wajib mengimani, ya. Dan rukun iman itu ada termasuk rukun iman yang kedua, ya, itu iman kepada malaikat. Dan itu kita harus percaya pada malaikat Allah. Malaikat Allah ini banyak, ya. Cuma yang wajib kita imani 10 malaikat, ya. Jadi itu himbauan dari saya. Nanti kita dengarkan video pembelajaran hari ini, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rizki kepada makhluk. 3. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. 5 dan 6. Malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyai orang di dalam kubur. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. 8. Malaikat Hatib. Tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup. 9. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Demikianlah 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani malaikat maksudnya adalah mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulullah SAW tentang malaikat, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Allah mengabarkan nama-nama sebagian malaikat di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimaninya. Adapun nama-nama malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mengimaninya secara global, bahwasanya Allah memiliki malaikat dalam jumlah yang banyak. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Segala kabar yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW tentang sifat-sifat malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Keempat, mengimani tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Masing-masing malaikat diberikan beban tugas yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertasbih sepanjang malam dan siang, ada yang beribadah, bersujud, dan ada yang senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, terima kasih. Itu video pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi nanti Pak akan membagikan KBD-nya, ya. Jadi ini sebelum saya membagikan KBD, nanti di situ ada pertanyaan, ada tugas, kalian lakukan apa yang diminta, ya. Jadi perhatikan ketika pertanyaan KBD tersebut, ya. Jadi itu langkah-langkah KBD-nya. Dan kemudian saya beri waktu untuk mengerjakan KBD itu selama 15 menit, ya. Sudah itu, ya. Ke depan presentasikan ke depan masing-masing kelompok, ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya atau dipresentasikan hasil kelompoknya, ya. Jadi saya akan bagikan dan yang ini nanti ditempelkan kepada karton melekat, dan ini juga ditempelkan, ya. Nanti ditulis sebenarnya. Jadi melekat. Silakan
persilakan ya, waktu 15 menit. Kan? Sudah selesai hasil diskusi atau proyek yang saya berikan AKBD-nya. Apakah sudah selesai semua? Selesai. Kalau sudah selesai, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Ya. Kita mulai yang dari kelompok satu dulu untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cerita Malaikat Rakib dan Atis yang Setia, LKPD dari kelompok 1. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Lina. Lina dikenal sebagai anak yang ceria dan rajin. Namun seperti manusia pada
yang setia mencatat amalnya, baik besar maupun kecil. Baiklah, presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas pertama kita untuk kelompok 1 menyatakan hasil skripsinya. Dia menceritakan, dia membuat cerita ya tentang kesetiaan malaikat raqib dan atid. Ya, jadi menceritakan sesuatu. Ada seorang bernama Lina dari kampung. Dia ini menceritakan suatu perbuatan baik dan buruk. Ya. Nah, jadi untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari maksudnya, ya, itu kita harus mewaspadai dan harus percaya bahwa malaikat itu ada dan mengawasi kita, malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, jadi dari situlah kita bisa menyadari, ya, untuk mengoreksi, bisa mengamalkan, ya, untuk beriman kepada malaikat, ya. Nah, jadi itu termasuk perbuatan yang baik, ya. Baiklah, kemudian kelompok 2 kami persilakan siapa wakilan untuk maju depan untuk mempresentasikan hasil wajibnya. Kami silakan. Ya, siapa yang bertanya dengan nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil proyek diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Mikail mengatur rezeki dan menurunkan hujan. 3. Israfil menunjuk sangkakala pada hari kiamat. 4. Israil mencabut nyawa makhluk hidup. 5. Munkar menanyai manusia di alam kubur. 6. Nakir menanyai manusia di alam kubur bersama munkar. 7. Roki mencatat amal baik. 8. Adil mencatat amal buruk. 9. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Baik, itulah saja dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, tangan dulu kita. Sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok 3 untuk maju depan. Hasilnya ya, menghadap ke sana, kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa dari saya mengatakan nama Tidak Musa. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tugas dari LKPD kelompok yang pertanyaannya, apa yang benar beriman kepada malaikat? Jawaban 1. Menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengetahui bahwa segala perbuatan diawasi dan dicatat. 2. Mengantisipasi untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan keburukan. 3. Mendapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membuat kita lebih yakin terhadap kehidupan akhirat karena ada malaikat yang bertugas di alam kubur dan hari kiamat. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 3. Jadi, tak simpulkan dari hasil diskusi kelompok 2 dan 3 1 dan kelompok 2 ini menjelaskan 10 macam malaikat dan tugasnya. Ya, jadi kita bisa mengimani yang 10 malaikat itu yang wajib kita imani. Ya, mulai dari malaikat Jibril, ya, sampai malaikat Ridwan. Ya, dan itu semua
sudah tahu tentang tugas-tugasnya. Ya. Tadi sudah bisa dipahami dari video belajar lagi tentang malaikat, dan juga sekarang sudah dikerjakan, sudah mengerti ya 10 malaikat tentang tugasnya. Ya. Dan hikmah beriman kepada malaikat yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ya. Itu hikmahnya bahwa kita harus yakin ya, dan percaya kepada malaikat. Kita itu manusia ini semuanya diawasi. Ya. Perbuatan baik yang dulu diawasi. Ya. Jadi itu. Ya. Kita jangan sampai ya, tidak percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Ya. Jadi itu. Ya. Simpulan dari diskusi. Dan sekarang kita masuki akhir pembelajaran, dan saya akan memberikan asesmen sumatif atau ujian akhir ataupun berapa patah atau berapa kalian mengerti dalam belajar hari ini. Ya, nanti saya akan membagikan soal. Ya, nanti kalian akan kerjakan dan kumpulkan dan ditulis di sini ya jawabannya. Nanti dikumpulkan Pak koreksi. Ya. Silakan kerjakan ya soal yang saya berikan tadi sumatif akhir ya, agar kalian mengerti dalam belajar hari ini yang telah disampaikan tadi. Ya. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan ke depan. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Ya. Yang sudah selesai tugas sumatifnya? Kalau sudah selesai kumpulkan ke depan. Nanti saya koreksi.
dari saya tentang pelajaran hari ini. Ini kelompok 3 hasilnya dan ini kelompok 2 hasilnya. Ya. Alhamdulillah sudah mulai nyambung, sudah mulai mengerti pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Diberi soal nyambung, mengerti. Sekarang kita melakukan ya. Nanti diberi tugas pembahasan sini, malaikat diberi ya tugasnya apa, nanti silakan pasang secara bergiliran ya. Kami silakan kepada Jessica Mention. Banyak, Ini sudah terpasang semua malaikat dan tugasnya. Ya. Semuanya akor sesuai dengan tugasnya ya. Ini sama nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail ini membagi rezeki seluruh makhluk hidup. Malaikat Israel ini mencabut nyawa semua makhluk hidup. Kemudian malaikat Israfil
Israfil ya ini meniup sangkakala ya sebanyak 2 kali ya, sekali mematikan, kedua menghidupkan ya. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini menanyakan dulu di dalam kubur ya, nanti kalau kita mati masuk dalam kubur bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan amal perbuatan kita selama hidup ya. Kemudian malaikat Israfil mencatat amal perbuatan dari malaikat Atid mencatat amal perbuatan buruk ya. Nah ini malaikat kedua ini yang mengawasi kita. Kemudian malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Awas kalau kita dikumpulkan pada masa ditimbang amal kita banyak amal buruk, yang jumpa malaikat Malik tidak. Kalau kita banyak amal perbuatan baik, berjumpa dengan malaikat Ridwan yang selalu tersenyum menyambut kedatangan kita masuk surga, yang menjaga pintu surga. Itu 10 malaikat beserta tugasnya, ya. Jadi itu, ya. Selanjutnya kita untuk tugas minggu depan, ya. Silakan kalian catat, ya. Untuk tugas minggu depan pelajari, ya, nama Nabi dan Rasul 25, ya. Jadi di situ kalian bisa ringkas atau bisa simpulkan dari Nabi dan Rasul, ya. Mulai dari pertama sampai 25 itu. Yang kita ketahui 25. Ya. Kalau yang kita tidak ketahui itu banyak artinya sama seperti malaikat. Yang kita imani 10 malaikat. Kalau malaikat itu banyak. Sesuai dengan video pelajaran tadi, ada yang selalu bertasbih, ada yang menjaga, ya, alam semesta, itu banyak tugasnya. Itu. Tapi yang kita wajib imani 10 malaikat ini, ya. Jadi itu tugas ke depan kalian bisa pahami tentang Nabi dan Rasul atau beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Ya, sekarang kita sejenak, ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah bisa memahami? Bisa. Bagaimana pelajaran hari ini tentang iman kepada malaikat? Apakah, ya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi sangat memahami dan sangat menyenangkan, ya. Jadi belajar kita hari ini sudah mulai nyambung, ya, sudah mulai mengerti. Kalian semua diberi tugas KKPD tadi bisa, dan diberi tugas semati bisa, ya, mencocokkan tugas nama malaikat dan tugasnya bisa, ya, sebagai tugas proyek, ya. Baiklah, saya akan simpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini, ya. Jadi di sini saya simpulkan tentang beriman kepada malaikat, ya. Beriman kepada malaikat ini adalah mempercayai bahwa malaikat diciptakan Allah SWT, ya, yang mengatur alam, ya. Malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya, ya, yang mengatur alam semesta, mengatur semuanya makhluk hidup, ya, dan di alam semesta ini. Jadi iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, ya, dalam ajaran Islam. Terus iman kepada malaikat ini artinya percaya bahwa Allah itu SWT menciptakan malaikat dan wajib setiap muslim beriman kepada malaikat Allah, ya. Jadi kita harus percaya dan wajib mengimani malaikat Allah. Sesuai dengan diskusi tadi, ya, kita harus mewaspadai karena sesuai dengan cerita disebut tadi, malaikat itu yang mengawasi kita, malaikat Raqib dan Atid yang setia menemani kita, dan dia apa yang perbuatan kita dia selalu mencatat,
yang baik dicatat, yang buruk dicatat ya. Jadi itu saja kita kesimpulan dari saya tadi sudah memahami, dan kita akhiri dulu pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Nanti selesai ini ya kita bilang, tapi kita briefing dulu agar lebih rileks ya. Tepuk semangat. Sudah mulai semangat. Silakan ketua kelas pimpin doa mau pulang ya. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang pembelajaran, pertama mulai. Terima kasih sudah berdoa, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.